sini kita kali ini mau bahas gagal bayar di aplikasi Rupiah Cepat ya. Nah, Rupiah Cepat dengan logonya kucing yang lucu seperti ini. Dan memang kita tahu ya kalau Rupiah Cepat memang cepat banget sih dia transfernya, begitu klik gitu 1 menitan ya sudah cair. Nah, ini kita akan review bagaimana penagihannya ya yang di Rupiah Cepat jika sudah terlambat 85 hari. Pertama kita cek dulu ya. Di dalamnya ini keterlambatan dari 31 Juli ya. Termasuk denda 1.268.000. Nah, dia aksesnya pertama kali masuk dia minta akses ke dalam kamera dan minta lokasi ya. Tapi nggak tahu jika ada sedot kontak yang dia lakukan, tapi sepertinya sih enggak ya kalau Rupiah Cepat. Semoga enggak, tapi kenyataannya kadang dia bisa mengakses ke luar kontak. Nah, ini kita masuk ke detail pinjaman. Detail pinjaman ini kita perbesar ya. Jadi ini tuh pinjamannya 1.950.000. 1.950.000 ya, ini biaya administrasinya 400 ribuan. Bunga hanya 33.000 hanya ya, tapi jangan lupa tadi ada biaya administrasi 418.000, masih ditambah denda 608.000 dan denda keterlambatan itu 608.400. Jadi per 85 hari dari pinjaman 1.950 jadi 3.519.000. Sebentar lagi sudah 2 kali lipat ya. 5 hari lagi 90 hari itu sudah hampir 2 kali lipat. Ini jadi wow ya, cuman terlambat hampir 90 hari ya sudahan ya. Harus membayar total 3.619.000. Tadi kita lihat juga dia sebenarnya skornya lumayan bagus, VIP berapa gitu. Mungkin sebelumnya lancar ya nasabahnya. Juli lagi-lagi Juli terlambat, kayaknya kena efek PPKM. Hampir 90 hari ya ini. Nah, di sini ada selalu menawarkan itu dendanya aja yang ditulis ya 1.216.000. Ini kalau penghapusan denda tetap aja kenanya sudah 2.400.000-an kalau nggak mau bayar denda. Jadi ini ya terserah nasabahnya ya, dia bisa membayar apa enggak. Di dalam notif di aplikasinya masih ada penawaran pinjaman lagi. Nah, ini kebayang nggak itu disimpan semua WA ya, ini semua WA dari penagihan dia mulai masuk bulan kedua itu pasti Rupiah Cepat sudah menawarkan, istilahnya dia bilangnya penghapusan denda ya, tapi nanti tetap aja kayaknya ada biaya. Waktunya ini Agustus, September, sekarang Oktober. Nah, pasti ya setiap hari selama nasabah yang terlambat ini belum bisa membayar, pastinya akan ada pihak yang menagih ya. Nah, itu terserah sih mau dibalas atau enggak. Nah, begini selalu kalau sudah 2 bulan ke atas, 2 bulan lebih, 30 hari lebih ya, itu ada promo penghapusan denda, promo cicilan, bayar pokok lunas. Tapi ini ada juga dia bayar pokok lunas, waktu ditanyakan ternyata pokok yang dimaksud itu
2.400.000 itu tadi, bukan yang 1.950.000 ya. Nah, ini untuk rupiah cepat ini kalau dilihat sih penagihannya udah mulai sopan ya. Tapi pas bulan-bulan pertama ya sama aja pastinya. Diancam datanya akan masuk blacklist OJK, apa diblokir, ini diblokir. Pokoknya biasanya serangan-serangan ke mental itu akan terjadi di 2 minggu pertama. Itu serangannya mentalnya hebat banget. Jadi debt collector yang paling galak di semua aplikasi itu pas 3 hari terlambat sampai 1 bulan, 2 minggu paling lamanya 1 bulan. Kalau udah lebih dari 1 bulan biasanya ya seperti ini, DC-nya mulai melunak, menawarkan penghapusan denda, menawarkan cicilan. Tapi ada juga ini yang agak panas, jangan bersikap cuek gitu ya. Tolong sampaikan kepada ini untuk segera membayarkan tagihannya. Nah, seperti itu. Tapi walaupun selembut ini ngomongnya pun, kalau nasabahnya itu udah stres duluan pasti udah deg-degan dapat WA begini. Tuh kan seperti itu ya penagihannya. Nah, penawaran pokok lunas, penawaran cicilan. Nah, ini ada yang menarik nih di sini sebentar. Nah, ini sepertinya nasabah udah mulai kuat ya mentalnya ya. Ini ikut di saya dari 1 bulan yang lalu ya, penguatan mental. Dia sudah berani menjawab, masih mau usahakan pinjaman, dan karena ini sepertinya DC-nya juga sopan banget ya. Jadi memang kalau DC-nya sopan kita mau jawabnya kan juga enak ya. Kalau DC-nya nggak sopan kan baca aja sudah males kan ya pasti ya. Ini si nasabah sudah berani mulai menjawab. Dan sebenarnya kalau nggak mau jawab itu juga nggak apa-apa. Kalau memang bikin stres, kita lebih baik fokus cari uang. Tuh, saya sedih kalau dapat DC yang marah-marah, intimidasi gitu Pak. Makanya nggak terima telepon. Tolong disampaikan ke Rupiah Cepat, saya pasti tanggung jawab. Akan saya lunasi, hanya saja masih usahakan dananya belum dapat. Jadi bukan niat gagal bayar karena situasi yang memaksa. Nah, ini karena kita juga nggak bisa pukul rata semua orang ya. Kalau gagal bayar itu dia sengaja nggak mau bayar alias nilep. Bisa jadi kita semua tahu kan, bisa jadi aja tiba-tiba orangnya kena PHK, kena musibah, atau usaha bangkrut, usaha nggak jalan, jadinya nggak bisa membayar lagi. Ada juga yang karena gali lubang tutup lubang dan ujungnya terlalu dalam ya, jadinya susah juga mau berjalan melunasin kalau itu enggak buat produksi pun kan sekarang PPKM pandemi gini banyak usaha yang kolaps, sebesar mall, sebesar Matahari atau sebesar Giant aja terpaksa sekarang menutup usahanya kan. Apalagi pinjaman online seperti ini yang mayoritas penggunanya adalah kalangan ekonomi menengah ke bawah ya. Saya bilang kalau menengah ke atas dia pasti larinya nggak ke pinjol, karena pasti dia punya jaminan dong buat ke bank untuk pinjam di bank konvensional. Nah, ini seperti ini. Jadi memang pada awalnya pasti akan selalu penagihan di awal 1-2 minggu pertama itu memang harus benar-benar kuat mental. Kalau
nggak mau terganggu cari uangnya, telepon nggak usah diangkat, di silent aja. WA, SMS diabaikan aja, cukup sekali bikin email ke aplikasi menyatakan akan terlambat bayar, mohon maaf dulu, tapi nggak usah janjiin tanggal juga. Dan kenapa saya bilang nggak usah balas WA, karena apa, biar kita fokus cari uang, nggak fokus untuk sedih, meratapi keadaan, nangis dan segala macam, karena yang kita butuhkan untuk melunasi hutang ya bekerja sekuatnya, semampunya, biar bisa cepat dapat uang untuk melakukan pelunasan. Begitu ya. Nah, terus gimana kalau nggak bisa bayar? Ya, yang penting dari dalam hati itu kita berdoa, kita niatkan untuk bisa bayar. Jadi akan ada pertolongan dari Tuhan jika kita meniatkan bayar hutang. Entah bagaimanapun caranya, walaupun perih, walaupun pelan-pelan, satu demi satu pasti akan selesai. Yakin, kita hidup gak sendiri, kita ada karena Tuhan, kita diberi cobaan juga karena Tuhan. Karena Tuhan kangen sama kita, mau kita berdoa, mau kita lebih dekat, diberikan ujian seperti ini, dan ya udah nggak apa-apa namanya jelek di OJK. Misalkan sampai masuk slik ya, berarti sudah stop, kita dilarang untuk riba. Oke ya. Kuatin diri, kuatin mental, kuatin hati, kerja sebaik-baiknya. Jangan lupa ibadah, terus beribadah. Kuatkan hati, kuatkan mental. Saya selalu bilang kuatkan mental, berdoa setulus hati, minta pertolongan dari Tuhan, minta diberikan jalan, semoga bisa segera melunasin hutang, tidak hanya di aplikasi pinjaman online, tapi semoga bisa bebas lepas dari riba. Entah bagaimana jalannya nanti, pasti Tuhan akan tunjukkan selama kita punya niat yang baik. Seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih masih setia nonton channel saya, dan mohon bantuannya agar saya bisa berkembang di channel ini, bisa membantu teman-teman lagi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.